tahun 2015 sudah tidak ada lagi ranahnya kami di Dinas PMD. Karena Dinas PMD berubah bentuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di 2015 Desa Pemerintah, Dinas Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi ditinggalkan kelurahan. Saya memberikan apresiasi yang sangat positif kaitannya dengan kehadiran bapak-bapak pemantau perumahan untuk diadakan pemekaran. Makanya saya tadi tanya kepada Pak Lurah, keinginan teh ini di mau kelurahan atau mau ke desa? Tadi kelurahan. Kaitannya dengan swadaya, saya kira Pak Ketua pasti paham sekali ini bahwa memungkinkan untuk itu terjadi sepanjang pihak ketiga tidak ada yang keberatan. Hal itu bisa dilakukan asalkan ada nangka keberatan, maka betul-betul memang disalurkan ke Pak. Dan saya kira niatan baik warga Kasta dan warga Balisu punya niatan, maka memang Tommy itu pas saja itu untuk kaitannya. Dan saya kira tidak ada keberatan di dalamnya. Jadi sebagai masih Pak Ketua, kalau atau keberatan pihak ketiga, isok. Dan yang kedua, kaitannya dengan merolada kaji sebenarnya kalau Kasta ini menjadi desa, paling tidak angka sisi bawah menjadi desa kembali. Tapi kan tadi kelurahan dan di Pindrang ini belum ada sejarah kelurahan menjadi desa. Desanya desa menjadi kelurahan. Dan sedikit juga pemerintah Madindaku Pak Lurah, kalau kita kelurahan Kasta ini mau menjadi desa, pasti menjadi pertanyaan sekarang. Karena dulunya dibentuknya Kecamatan Batu Lapa itu karena kita ngotot bahwa kelurahan ini wajar, memang dia adalah kelurahan. Nah sekarang ada pemikiran kelurahan ini bukan wajar terjadi kelurahan karena mau menjadi desa. Berhitung mundur kini. Kalau misalnya kelurahan Kasta ini menjadi desa. Pariolo Roma ini tomato tak memang pencadi kecamatan ya gerai karena kelurahan ada. Nah sekarang ini yang kayak makarai kelurahan ini ya desa jadi yang kami desa ini berarti menurut ini sih. Tapi apapun yang diinginkan oleh masyarakat Kasta, kami dari Dinas PMD memberikan apresiasi. Pemerintah memang jadi kelurahan dan kami memang tolak untuk itu karena aturan ada memungkinkan itu untuk dilakukan dari kelurahan menjadi desa. Cuma dia panankan di Pigawa Kopena, tapi memungkinkan untuk dilakukan. Ya kalau meloi ada mereka kada bandingkan kada tiga menyaman mencari kelurahan tidak mencari desa. Ya kok iya sebenarnya kepala dinas PMD kusarankan nih menjadi desa. Kalau saya, walaupun pengalaman itu baru pengalaman pertama, ini tuh mencatat sejarah. Maka alhamdulillah Batu Lapa mencatat sejarah di Kabupaten Pindrang menjadikan kelurahannya jadi desa supaya tercatat nama dalam sejarah Kabupaten Pindrang seperti itu. Tidak ada pernah menyangka dulu di Tiroang saya adalah pelakunya. Saya secam pada waktu itu dan Ninoni tidak pernah ada menyangka desa sama kelurahan sama Turu itu adalah kelurahan. Awalnya desa. Pemekaran desa Toe Pamase menjadi desa itu awal mulanya. Dan akan nama bicara tahu makanan kelurahan. Nah sekarang ini bisa saja pembicaraan dari kelurahan menjadi kelurahan, tapi siapa tahu nanti menjadi kelurahan menjadi desa. Memungkinkan. Saya kira seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Kami bisa kami harapkan kepada dinas yang terkait untuk membantu masyarakat kita ini karena tujuannya sangat baik. Tujuan kami baik untuk dimukakan. Jadi kami harap pada dinas-dinas yang terkait untuk membantu Pak Lurah bagaimana administrasi yang bisa disiapkan, yang bisa connect dengan sesuai aturan yang ada, itu harapan kami Pak. Ya. Yang selanjutnya bahwa kalau ada persyaratan masalah administrasinya kami siap kalau memang tidak ada dari unsur pemerintahan. Ya. Sebab kami tahu bahwa di kelurahan kami Pak itu sangat luas.
kalau ada pada aturan-aturan bilang begini, saya minta harap kepada dinas yang terkait itu memberikan contoh, memberikan format kepada lurah kami untuk diisi supaya bisa cepat terlaksana ini pemekaran. Kami sudah jumlah sudah 13 tahun ini, 12 tahun kita usulkan ini. Jadi semua masyarakat mengharapkan kalau sosialisasi di bawah, kita bisa turun di bawah, tanya warga di sana apa, betul ini mau mekar atau bagaimana. Cuma masalah administrasi karena kami tahu masyarakat Pak tidak tahu aturan, tidak tahu undang-undang. Jadi harapan kami harapkan kepada dinas yang terkait, yang terkait dalam hal ini untuk membantu kami dalam persoalan ini. Barangkali itulah sementara Bapak Ketua. Ya, terima kasih Pak Lingkungan. Ini pengalaman baru setelah kami melakukan pemekaran desa Mancemana. Tapi ini kan ada kaitannya. Kenapa demikian? Ini persyaratan yang hampir mirip. Yang pertama itu izin Pak Lurah, saya ingin memastikan apakah panitia pemekaran di tingkat kelurahan ini sudah ada. Itu yang pertama. Karena di dokumen yang saya lihat di proposalnya ini tidak ada. Saya tidak tahu kalau ada yang ke pemerintahan. Tapi itu wajib. Yang kedua adalah perda tentang kelurahan Kasak yang membuktikan bahwa kelurahan Kasak itu sudah memenuhi batas umur untuk dimekarkan. 5 tahun. Cara membuktikannya itu adalah perda. Ini yang biasa bikin pusing pimpinan, karena rata-rata desa dan kelurahan kita itu tidak, yang dulu itu kami tidak lakukan perda tentang pembentukannya. Nah, kemudian lebih lanjut, karena ini masa ruang tadi ya, oke nanti kita biarkan, tapi harus dilengkapi dulu sepatutnya kita sudah laksanakan semua dan pemerintah kabupaten membentuk panitia pemekaran kelurahan. Kemudian setelah itu prosesnya maka dilakukan sosialisasi ke masyarakat, itu harus dibuktikan. Jadi kami ini kemarin ini ketetes tentang itu. Ternyata sekarang diperketat tentang aturan pemekaran. Jadi sosialisasi ke masyarakat dibuktikan dengan foto, kemudian dibuktikan dengan undangan, radio dan sebagainya. Jadi tentang pelaksanaan sosialisasi bahwa kelurahan Kasak ini akan dimekarkan di itu. Nah, setelah itu persyaratannya lagi harus membuat potensi kelurahan. Apa-apa yang ada di dalam. Di mudah-mudahan Pak Lurah sudah lengkapi semua. Jadi kemudian kan administrasi penduduk dan sebagainya itu kan ranahnya Dukcapil. Kemudian tadi menyiapkan peta. Jadi soal anggarannya nanti kami konsultasikan dengan hukum. Cuma kalau berbicara peta bukan saja buat peta Pak, tapi harus jadi perbuk. Jadi perbuk dulu jadi, baru bisa dimekarkan. Anggaran pembuatan perbuk ini tidak sedikit juga. Jadi mulai tahapannya, karena peta itu adalah kewenangan daripada BIK memberikan rekomendasi. Jadi harus kita kejar ke Bogor lagi nih kalau kita mau ajukan itu. Selesai itu maka dibuatlah perbuk batas penetapan batas kelurahan Kasak. Kemudian ya proses perbuk sama dengan perda. Kemkumham, biro dan sebagainya. Baru ditetapkanlah, baru bisa dimekarkan. Baru dibuatkan lagi peta. Jadi 3 peta yang harus dibikin Pak Lurah. Bukan 2, bukan 1, tapi 3. Jadi peta induk tadi, kemudian 2 lagi peta. 1 peta setelah pemekaran dan 1 peta yang dibakar. Itu harus jelas. Jadi semuanya memakai peta kartometrik. Tidak boleh peta gambar. Pengalaman pimpinan sama Tuwe dulu itu kami dibantu oleh Kemendagri
dalam rangka penyediaan peta, karena anggarannya peta itu mahal. Cuma sama dulu itu kami tidak punya anggaran, tapi kami minta tolong khusus kepada Kemendagri dan dibuatkanlah itu. Nah, kemudian nanti juga kalau minta tolong di naskah akademiknya. Proposal ini harus ada naskah akademiknya, kenapa mau dimegahkan, kemudian potensinya apa dan sebagainya. Kalau ini yang proposal yang saya lihat, mohon izin gimana? Nah, jadi itu semua langkah-langkah yang harus kita kan. Siapa tahu nanti kita sudah jalan sampai di sini, ujung-ujungnya kembali ke awal. Jadi harus sesuai di tahapan-tahapan itu sehingga nanti pas nanti kita mengajukan itu bisa mulus. Nah, kemudian kalau kelurahan beda dengan desa. Desa itu perbuk dulu, bahwa minta register kode persiapan. Kalau kelurahan ini langsung perda pimpinan. Anggaran perda kita tuh sendiri tidak bukan main. Dan ini perda sudah tutup buku. Tutup buku. Walaupun kami jalan ini, kami tidak bisa pastikan untuk tahun depan itu selesai atau tidak, karena tidak masuk dalam rencana pokok perda. Jadi begitu modelnya. Karena kalau kelurahan itu jadi perda dulu, anggaran perda yang kita tahu sendiri, Pak Ketua Pimpinan, bagaimana modelnya? Oke. Sampai situ ya. Ya, oke. Kasih ya. Ya, untuk Mekari itu masalah tapal batas. Ini yang air, masalah tapal batas. Terus terang Pak, kami siap 100% untuk administrasi tapal batas yang 25 juta. Siap. Dari anggaran kelurahan Pak ya. Bukan Pak, masyarakat. Selain masyarakat. Oke ya. Saya begini Pak negara tadi kuat lihat sama kelurahan. Ya, berarti magampang mero. Pertama kalau perda tentang kelurahan kasar, coba tanya bagian hukum perda tentang organisasi. Kan begitu ya. Dan ada kelurahan kasar di dalamnya pasti. Berarti perda itu menjadi acuan untuk itu. Tidak perlu kita buat perda baru. Karena di perda organisasi pemerintahan Kabupaten Tangerang ditentukan kecamatan sampai kelurahan desa. Ada 109 desa dan kelurahan ada yang ditetapkan di situ. Oke, kabupaten bentuk panitia ini dia yang harus kita dorong. Ya, mungkin di proposal tak. Nah, jadi ini bagian pemerintahan yang harus bentuk panitia. Kalau itu yang jadi ya, tapi saya akan koordinasi kembali ini sama bagian pemerintahan provinsi. Saya akan coba jalan untuk konsultasikan masalah ini di bagian pemerintahan provinsi. Apa saja yang bisa disiapkan oleh kepala desa untuk mewujudkan kita punya keinginan. Potensi kelurahan bisa dibuat nanti. Kemudian peta inilah yang kita mau bicarakan sebenarnya. Ini menjadi wata-wata nih. Anggaran yang dari kelurahan 25 juta karena memungkinkan untuk itu tapi sudah siap untuk belanja, tidak ada untuk 25 juta itu masyarakat menyumbang. Kira-kira begitu ya. Nah pertanyaannya kemudian tadi ini, apa jalannya uangnya masyarakat ikut di dalam situ kan begitu. Jadi, nah ini yang belum jelas. Kita mau tanya bagian hukum, nah jadi gak tahu bagian hukum. Dan saya yakin juga bagian hukum pasti tidak kasih jawaban pasti. Yakin saya. Dia akan konsultasi lagi itu pasti. Nah kalau yang lain, gampang manimatu. Kalau jajimu ya, ada peta. Kalau perda, tetap bagian hukum yang rekomendasikan ke kita untuk propel perda paling 2027. Yang penting kita siapkan ini. Propel perda 2027 kita buatkan tentang desa Bulisu dengan desa Kelurahan Bulisu dengan Kelurahan Kasai. Jadi siapa Pak Lurah itu ya, Pak Lurah untuk buatkan itu yang tadi ya. Sambil kita boleh kita konsultasikan nanti di bagian pemerintahan provinsi. Tapi nggak pilih ya Pak. Capu tahun ini 25 tanggal 20 ini kita sudah Januari Bapak Ibu.
Eko ani si baka palura lo bagian pemerintahan provinsi sama Ibu Kabak untuk kasih jelas apa yang bisa dilakukan supaya keinginan tak bisa diwujudkan. Kalau iya mana yang nak kita zaman-zaman nama-nama Ibu Kabak. Artinya tanggung jawab pada di situ dan harus dibantu. Kalau nilo ina zaman lihat tersedia ini bahasa begini kue kapang Ibu Kabak nasi tapi di dia barra anak kajuna baliri begitu kira-kira. Karena potensi anu kita yang buat. Apa kita buat? Syarat-syarat untuk buat itu kita yang buat. SK itu gampang lah kita buat SK panitia kan begitu. Panitianya dari empat apa tadi? 4 dusun itu kan empat lingkungan maksud saya. Kira-kira akan ada gambaran Bapak Ibu ya. Pikir ini mau tadi paling. Tapi kalau kita lakukan, bantu Pak Lurata, bantu Pak Lingkungata, kita akan lakukan itu pelan-pelan ini. Tahun depan kita mulai kerja itu. Kalau SK-nya bisa dibuat, mungkin bulan ini bisa kita buat SK. Panggil semua warga tak buat SK untuk itu. Kalau itu yang harus jadi syarat. Ya kan begitu perda kita minta bagian hukum untuk ambil perdanya. Perda pemerintahan daerah. Organisasi pemerintahan daerah ada pasti kelurahan kasa di situ dan itu umur perda itu lama sekali 5 tahun kalau memenuhi syarat pasti memenuhi syarat untuk itu ya aja Yanwir. Nah ini lagi yang setelah itu baru kita tinggal kita bicarakan sama bagian pemerintahan tentang uangnya masyarakat bisa ikut apa tidak. Kalau tidak kesiapannya Pak Lurah kurangi juga bangunannya bila dampak gimana ini sudah mengkerucut di kapal Pak Lurah di. Nah, tinggal kita siap kerja dan bantu Pak Lurata. Ya, syarat yang harus kita penuhi Pak Lurah sudah catat, pulang itu langsung buat SK sudah. Perda tentang itu kita ambil salinannya perda saja. Dan lain-lain selanjutnya kan kira-kira begitu ya. Setelah selesai syarat semua ini ya kita undang kembali PMD. Bantu saya jadikan mekarannya itu jadi desa. Dia udah langsung jadi kelurahan tapi jadi desa Bulisu. Kalau kita berpikir bahwa kelurahan itu dulu sebagai simbol kemajuan begitu. Sekarang orang berpikir bukan itu lagi yang maju. Desa sekarang maju karena ada wanita. Tak balik. Apa itu nama tahu kuang tipak apa? Sekarang desa yang ada banget. Makanya kalau bisa dan memungkinkan untuk itu, tinggal kita minta bantuannya PMD. Penuhi dulu syarat. Kira-kira gitu ya. Nah kalau selanjutnya mungkin saya minta siapa tahu ada masyarakat Pak Lurah memaparkan. Jadi saya juga perlu kesimpulan. Kami ingin ada format baku ya untuk sama pemerintahan sehingga DPR berikutnya tidak ada lagi tambah-tambahan. Jadi kami perlu checklist memang apa yang perlu dibutuhkan di kelurahan untuk melengkapi administrasi ini. Karena apa yang dikatakan Ibu Kabak Pemerintahan bahwa tinggal tapal batas, tidak ada lagi tambahan. Nah ini akan mengacaukan masyarakat kita juga. Kenapa ada tambahan? Selama ini kita sudah bekerja kurang lebih 12 tahun, 13, baru ada tambahan administrasi lagi. Jadi mungkin kedepannya Pak Lurah akan berkomunikasi dengan Ibu Kabak Pemerintahan yang mana sebenarnya baku yang kita pedomani yang sesuai dengan harapan kita. Memang dalam Permendagri nomor 1 2017 ada kemungkinan kelurahan ke desa. Ada kemungkinan. Itu yang kita kalau memang bisa kita mengarah ke situ ke kelurahan. Tapi kami berjalan ini harus sesuai dengan prosedur juga karena sekarang aturan kayak tiap tahun berubah-berubah. Untuk itulah apa yang dikatakan Kapal Lingkungan Budisu tolong bimbingannya. Jika ada perubahan diinformasikan sehingga kita di kelurahan bisa bergerak juga cepat untuk melengkapi administrasi yang ada. Termasuk tim kerja mungkin Pak Lurah sebentar bisa dibuat. Insya Allah kami juga dari kecamatan akan aktif untuk komunikasikan ini. Kebetulan juga saya baru 2 bulan, tapi insya Allah saya akan kawal juga ini. Kita akan kawal bersama-sama. Kenapa? Memang di Kelurahan Kasa ini luasnya memang 42
lebih kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang luas juga dengan 4 lingkungan memang perlu untuk pemerataan pelayanan publik. Terus kenapa di Batu Lapa ini kelurahan khususnya Kasa, insyaallah Pak Lurah juga kami akan laporkan ke Pak Camat, bersama-sama akan membentuk tim kerja untuk memaksimalkan data-data potensi yang diminta PMD untuk melaporkan kembali ke DPR. Mudah-mudahan 2026 ini kita bisa maksimal bersama-sama membentuk tim. Kita jangan bergerak satu-satu. Jadi tetap Lurah juga berkoordinasi ke kecamatan, Pak Lingkungan untuk kita kawal bersama-sama. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Sudah sangat mengalahkan Pak. Dari 2013 kami ajukan proposal pertama, terus kami rubah lagi di tahun 2016 dan di tahun 2021. Mudah-mudahan ajuan kami dari 2013 itu dapat kita realisasikan dan betul-betul di Kelurahan Kasa ini dapat mekar dan kami bisa mendapatkan suatu pelayanan yang dapat setara dengan wilayah-wilayah lain. Kan kenapa Pak? Saya merasa sangat sedih ketika kami berada di perbatasan dengan mereka. Wilayah mereka sangat sedikit, tapi dia bisa jadi bukan. Kenapa kami yang notabene di wilayah kami sangat luas, tetapi kami dari 2013 sampai sekarang belum ada realisasi. Apakah kami hanya sebagai masyarakat kecil yang notabene tiap hari hanya memakai pakaian lesu, pakai topi copan campi, sehingga di wilayah kami di Kecamatan Kelurahan Kasa tidak dapat diaplikasikan, direalisasi perjuangan kami selama 2013. Mudah-mudahan hari ini perjuangan itu mendapat restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga kedepannya itu bisa dapat terlaksana dengan kami juga di Batu Lapa. Terima kasih Pak. Desa. Yang penting mana yang lebih cepat, lebih mudah kita kelola. Nah, itu yang kita jalankan. Nanti dipolakan karena pemerintah nasib suatu desa atau kelurahan itu kan dari pusat. Namun kelurahan kalau memang dia tinjau ini maksudnya masih perlu dana ke sana untuk pembangunan, tidak menutup kemungkinan terjadi begitu kalau pemerintahan mau. Jadi keinginan kami Pak itu saja, mana yang lebih cepat, apa kelurahan atau desa. Cukup Pak Lurah, ini yang kita mau tekankan ini sekarang. Kita atau ada dari Pak Dewan? Cukup ya. Kita simpulkan ya, saya gini. Memang dibutuhkan daftar syarat untuk kita checklistkan begitu. Kalaupun peraturan berubah-ubah, emang wajarlah kalau apa yang disampaikan sama Pak Sekretaris Kecamatan tadi bahwa aja nak berubah aja. Nah, tapi memungkinkan berubah itu kalau ada memang aturan baru dari pusat kan begitu ya. Tapi untuk sekarang, iya tuh nama buku ada syarat nama buku rumah lingga. Nah ini tugasnya Ibu Kabak. Nanti Ibu Kabak kasih apa daftar isian lah, kita bahasakan begitu aja ya. Daftar persyaratan untuk pemekaran kelurahan. 1 panitia. Nanti Ibu Kabak pasti koordinasi dulu Ibu Kabak ini dengan bagian pemerintahan ke provinsi atau yang lain. Ibu Kabak pasti koordinasikan ini. Pura koordinasi ya baru Pak Lurah minta sama Ibu Kabak ya. Mungkin 2-3 hari setelah itu. Minta listnya, minta daftarnya, kita list satu-satu yang mana memenuhi syarat. Intinya tadi peta tidak memenuhi syarat jadi di situ. Kira-kira gitu ya, itu satu. Yang kedua, kami akan finalisasi syarat-syarat itu nanti di tahun awal Januari setelah kami koordinasi atau konsultasi ke Biro Pemerintahan ya, mungkin sama Pak Lurah, sama Ibu Kabak dengan DPRD. Kalau ada dari Pak Lingkungan mau itu boleh ya. Nah, biar jelas yang mana yang kita lakukan, termasuk kita konsultasikan uang 25 juta tadi ya, yang mau disumbangkan masyarakat untuk memenuhi syarat tapal batas tadi. Yang kau kira-kira makanya nih simpulan semua tugasnya DPRD untuk buat perda dan pemerintahan itu. Pura pero, nampak kita tanya
bagian pemerintahan desa provinsi bisa tidak kita jadikan langsung ke desa ini. Imun repair kurang pijolo ye. Di karena itu tujuannya memang saya pikirnya bahwa wah digaji menjadi desa mati supaya kedua. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Cukup ya simpulannya itu ya. Kami akan tuangkan ini dalam simpulan rapat. Kami akan laporkan ke pimpinan dan menjadi pedoman kita untuk kerja ke depan berkaitan dengan rencana pemekaran Desa Kassa dan Bulisu. Kira-kira begitu ya. Cukup ya. Makanya nih Bapak Ibu. Bisa langsung. Kalau masih ada masalah tadi ya. Tugasnya Ibu Kaba kasih saya ulangi nih supaya jelas sama Bapak Ibu semua. Kita tuntut lagi nanti sama Pak Lurahnya ya. Tugasnya Ibu Kaba siapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pak Lurah sehingga pemekaran desa bisa diwujudkan. Tapi jangan sekarang, nanti Ibu Kaba buat dulu. Pasti dia koordinasi, pasti dia tanya, pasti dia buka aturan, mungkin konsultasi bagian hukum. Dapat itu tugasnya Pak Lurah dengan Pak Lingkungan dan masyarakat untuk bantu. Checklist, koordinasi dengan Pak Camat, yang mana belum. Ujungnya nanti di bulan 1 kami akan koordinasi ke konsultasi ke Biro Pemerintahan di provinsi untuk finalisasi boleh tidak uangnya masyarakat gabung di pengadaan tanpa batas itu. Habis itu kita lanjut prosesnya sampai di DPRD kita buatkan perda. Kira-kira gitu cukup ya? Cukup ya? Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini bisa diwujudkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, minallahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan alhamdulillah saya tutup rapat ini dengan